Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami kelompok 3 dalam tugas akhir semester 2 ini dalam mata kuliah web programming 1. Oke, di tugas kali ini kami berlima bersama dari Janugroho, ada saya sendiri, ada Pratama Danis, ada Muhammad Bakti, dan Muhammad Fadlan. Nah, kita ini akan mempresentasikan sebuah website yang alhamdulillah kita berhasil buat dengan tema toko kue. Oke, langsung saja kita mulai dari latar belakang ya. Latar belakang yang akan dibacakan oleh Saudara Fadlan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari toko penjualan kue. Sekarang ini lapangan pekerjaan di Indonesia menurun, banyak jumlah pengangguran yang semakin banyak di Indonesia. Apalagi ditambah makin banyaknya usia produktif setiap tahun mengakibatkan dampak pengangguran yang besar di Indonesia. Sehingga sudah banyak yang mulai beralih menjadi seorang wirausahawan. Pada zaman sekarang, beraneka ragam makanan ringan sudah diminati. Salah satunya kue. Kue banyak digemari oleh kalangan dari remaja hingga dewasa, bahkan orang lanjut usia pun yang menyukai kue. Kue adalah hidangan sederhana tapi berkelas. Kue bisa dihidangkan bersama kopi, sirup es, dan teh. Bahkan acara-acara tertentu. Di zaman modern seperti sekarang ini pun sudah jarang sekali para ibu rumah tangga yang membuat kue secara mandiri. Rata-rata beralasan bahwa tidak memiliki waktu luang untuk belajar mengetahui buku resep, internet, dan sebagainya. Selain itu, banyak juga yang beralasan bahwa membuat kue adalah suatu perkara yang sulit karena dibutuhkan ketetapan waktu memasak takaran adonan kue, serta ada beberapa bahan yang mungkin sulit untuk mereka temukan. Banyak toko kue yang sudah berdiri di pasaran, mulai dari yang baru hingga yang sudah memiliki nama. Namun berarti bahwa saya tidak bisa membuat toko kue. Toko kue yang akan saya buat menyediakan beraneka ragam kue seperti kue Black Forest, Red Velvet, lapis legit, bika ambon, roti tawar, dan juga puding cake buah. Lanjut. Sini ada visi dan misi. Pertama ada visi. Visinya itu yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Terus yang kedua, menjadi salah satu usaha yang profesional di bidangnya. Nah, ketiga, menjadi produsen kue di Jakarta. Nah, ini ada misinya juga. Misinya yaitu terus berinovatif dalam menciptakan menu-menu kue yang unik dan menarik. Yang kedua, ada menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Yang keempat, menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Lanjut. Nah, di sini juga ada tujuannya. Tujuan dari toko kue. Yang pertama ada untuk mendapatkan laba atau menariknya keuntungan untuk meningkatkan perekonomian. Ya, yang kedua ada menarik minat konsumen untuk dapat merasakan nikmat butter dan cake. Yang ketiga, menciptakan target penjualan, membantu konsumen untuk mencari solusi jika akan memberi sesuatu yang berharga untuk rekan bisnis atau orang-orang terkasih. Yang keempat, menjadi salah satu usaha yang sukses di bidang kuliner kue, khususnya kue di Jabodetabek dengan omset yang tinggi, sehingga dapat
membuka cabang di Indonesia dan dapat menampung banyak karyawan. Lanjut. Nah, untuk proses coding dan runningnya, toko website gue akan dijelaskan oleh Reja Nugroho. Reja Nugroho, dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang web programming toko kue yang telah kelompok kami buat. Pertama, karena ini berawal semua dari indeks, maka di sini saya akan menjelaskan indeksnya terlebih dahulu ya. Untuk indeksnya ini pertama saya masukkan tag meta charset UTF, lalu selanjutnya ada text title wenak.com, ini untuk judul yang di atas. Selanjutnya ada link ref, style sheet, href, asset, /css/style. Ini fungsinya untuk menghubungkan ke CSS ya, bukan ke CSS. Lalu selanjutnya ada shortcut icon, ini untuk masukkan logo yang di sini, yang di atas situs webnya. Kemudian di sini saya masukkan script Java ya, script Java, JavaScript JS, teksnya JavaScript, Java Angular 1.5, Ninja JavaScript. Kemudian selanjutnya kita tutup, lalu kita masukkan body, div class container, div class banner. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam CSS ya untuk kontainer dan juga bannernya. Lalu selanjutnya ada div class logo. Untuk logonya sendiri yang ini ya, asset img logo kue yang ini. Nah, untuk logo kuenya ini ukurannya width-nya ini 100%, height-nya ini 70 pixel. Oke, selanjutnya ada div class title wenak.com, ini untuk nama. Kemudian ada div class text title wenak al-azhar dan bergizi, ini untuk yang di bawahnya yang kecil ini. Kemudian kita tutup /div. Kemudian ada div class alamat. Div class alamat bisa dilihat div class alamat, boleh dilihat ada link. Div class alamat ini ada di bagian sini ya, ada informasi ini. Lalu ada program kalender, jalan mau rampai, jalan sampai, jalan timur. Selanjutnya ada div class content. Oke, selanjutnya di sini ada div class content, konten kiri, div class navigation, terus ada beranda, ada resep. Ini nanti konten kiri navigation content akan kita masukkan ke dalam CSS ya, ini. Lalu ada beranda, ada resep, beranda, resep, ada resep black forest, lapis, bicang ambon, puding. Nah, selanjutnya ada order. Nah, selanjutnya di navigation bestseller. Nah, ini nanti akan masukin ke dalam CSS juga. Nah, ini untuk tampilan bestsellernya yang di bawahnya order. Selanjutnya kita tutup /div, /color, /div kita tutup lagi. Nah, lalu kita masukkan div class promo. Nah, ini untuk ini ya, gambar kue yang di bawah ini, jambon, puding cake, dan juga lapis legit. Untuk ukurannya semuanya sama, width-nya ini 100%, height-nya ini 140 pixel. Nah, lalu selanjutnya di bawah ini ada div class iklan, behavior alternate selamat datang ini ya. Jadi ini iklan ini nanti akan kita masukkan dalam CSS. Nah, ini untuk tulisannya selamat datang di wenak.com. Nah, selanjutnya ada div class tentang kami. Ini tentang kami ini ada judul, dan juga ada isi ya. Nah, ini adalah judul, abotas, dan juga ada isi. Wenak berfokus pada pengembangan bisnis makanan khusus bakery and cake. Yang menjadi andalan kami adalah kue bicambon, lapis legit, dan juga puding cake buah. Wenak berupaya menyediakan produk yang berkualitas serta beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyukai bakery and cake. Oke, selanjutnya ada div class konten tengah. Ini akan kita masukkan dalam CSS, isi kontennya. Jadi untuk fotonya ini black fresh, untuk ukurannya width-nya ini 100%, height-nya ini 170 pixel. Untuk teks konten ini black forest ya namanya ya. Kemudian ada harganya juga di bawah 200.000. Lalu red velvet 150, lapis legitnya 150, bicambon 125, fruit towel 40, dan juga yang terakhir adalah puding cake buah itu ada 160. Kemudian di sini kita tutup dengan div class paging ya. Lalu selanjutnya ada div class footer design by Wenak Copy yang di bawah sini ya, datanya 2006. Oke. Lanjutnya kita ke CSS-nya ya. Saya akan menjelaskan tentang CSS-nya.
Nah di CSS ini bodinya ini paddingnya 0, margin 0, font family kita masukkan ada Arial, Helvetica dan juga sans serif. Kemudian untuk base sizing-nya border box. Untuk kontainer ini ukurannya width-nya ini 1000 pixel, height-nya 780, margin 0 auto. Untuk banner ini 100%, height-nya 220. Untuk background ini 01975 ya, yang warna hijau. Seperti ini untuk logonya 70 pixel, height-nya 70, margin 40, flutter left. Untuk title-nya 44 pixel, 20 pixel, flutter left, font size 36 pixel, text shadow-nya 135 red. Kemudian untuk text title-nya font size-nya 13 pixel, color-nya FFF, text shadow-nya non. Ini untuk ukuran di bawah sini ya, warnanya putih. Untuk alamatnya rec 20 pixel, color-nya FFF. Untuk kontennya height weight-nya ini 1000 pixel, height-nya ini 450. Nah untuk iklan ini 800 pixel, bottomnya 3 pixel, solid, 19875, flutter left, paddingnya 3 pixel. Untuk konten kirinya, weight-nya 200 pixel, height-nya 615 pixel, font left-nya background-nya warna putih. Terus selanjutnya ada konten kanan, weight-nya 200 pixel, height-nya 450, flutter left, background-nya warna putih, border background-nya warna kemudian ada konten tengah, weight-nya 800 pixel, height-nya 615, flutter left, background-nya sama, isi konten, weight-nya 200 pixel, height-nya 220. Untuk ukuran marginnya 30 pixel, flutter left. Untuk text kontennya text elegant center, marginnya 2 pixel. Kemudian untuk colornya ini 1975. Untuk font weight-nya ini bold. Pagingnya weight-nya 150, paddingnya 20 pixel, flutter left. Untuk number weight-nya 300, height-nya 20, margin 0, color-nya 0,75. Untuk number 1 sama, pagingnya 10. Untuk footer ada untuk promo 175, paddingnya 10 pixel, height-nya 190, text elegant center, color-nya 0,975. Font weight-nya ini ada bold, navigation bestseller, ada background kemudian 3 pixel solid, navigationnya all this tipe non. Untuk margin levelnya min 40 pixel, navigation ul A, ada ul I, ada lil U dan juga lil over ul ya. Displaynya block, weight-nya 200 pixel, margin total min 25, margin level 155. Kemudian ada sub display non important, navigation only, hover sub display block important. Tentang kami ini ya, marginnya minus 25%. Tentang kami isinya ada text elegant center, font family-nya bold, font size-nya ini ukurannya 18, untuk judulnya 25, ukurannya kegedean. Kemudian ada bestseller ya. Di sini ada untuk bestseller warnanya hijau, kemudian ada font size ukurannya 16 ya, jadi disamakan dengan yang atas. Kemudian selanjutnya ada input type text, input type number, serta select dan juga text area. Ini untuk resep, untuk codingan resep dan juga codingan form order ya. Di sini saya akan ke resep dulu. Untuk weight-nya ini 70 pixel, paddingnya 12 pixel, border 1 pixel, solid. Kemudian box radiusnya 4 pixel, box shading-nya border box, marginnya 6 pixel, margin level 30 pixel, margin bottomnya 16 pixel, resolusi vertikal. Untuk input tipe submit-nya ini background color-nya 04A6D, color white, paging 12-20 pixel, border non, border 4 pixel, parser pointer. Untuk tipe submitnya hover background color 45A049, untuk containernya border radius 5 pixel, background color F2 F2, pagingnya 30 pixel, min height-nya 15 pixel, padding wave-nya 30 pixel ya. Nah, tampilan untuk resep Black Forest. Nah, saya akan lanjut ke codingan untuk resepnya. Nah, ini adalah index ya yang tadi awal. Nah, saya langsung ke resepnya. Ini adalah saya masukkan text section class, lalu ada resep Black Forest, kemudian ada div class containers yang search, karena ini saya menyimpannya di folder asset tmj blackforest.jpg. Nah, untuk ukurannya weight ini 300 pixel. Setelah position absolute top 50%, rate-nya 20%. Nah, untuk heading 3-nya margin left resep Black Forest ya, 100 gram tepung. Ini untuk bahan-bahannya, dan juga ini di bawah juga sama. Kita menggunakan tag 0L style margin left 12 pixel, aligannya Justavi untuk tulisannya. Kemudian sama. Selanjutnya di bawah kita tutup slash all dan slash div-nya. Kemudian ada kita tutup juga slash select section-nya.
Lalu di sini lalu selanjutnya saya akan menampilkan fullnya ya dari resep Black Forest. Ini adalah tampilan dari resep Black Forest. Ini adalah resep Red Velvet. Ini adalah berikan dia ke normal. Ini untuk tampilan untuk resep kue Black Forest. Selanjutnya ada resep Red Velvet. Codingannya seperti yang tadi. Nah ini untuk kue lapis lagi, cuman kita diganti nama dan juga bahan-bahan dan juga cara pembuatannya ya. Kemudian ada kue Ambon, ada resep roti tawar, dan juga terakhir adalah resep puding. Oke. Ini adalah tadi contoh dari resep ya. Tadi adalah contoh dari resep. Kemudian kita ke menu order. Nah, untuk tampilan menu ordernya seperti ini ya. Saya akan menjelaskan bagian ini indeksnya ya, yang di awal tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah form ordernya. Untuk form ordernya kita masukkan text section plus order, terus div class-nya container. Nah, ini untuk ukuran heading-nya elegant center form order, kemudian ada div class container. Nah, kemudian di sini kita masukkan tag from action dengan tambah.php metode post. Ini gunanya karena kita akan memasukkan hasil data ini ke dalam PHP MyAdmin ya, ke dalam PHP MyAdmin, hasil dari nama pemesan, nomor handphone, nama kue, jumlah pesanan, juga catatan ya. Selanjutnya di sini kita masukkan margin left ukuran 30 untuk nama pemesanan, nomor handphone sama, nama kue. Lalu ini nama kue kita masukkan tag option ya, agar bisa ke bawah ya. Jadi kayak gini contohnya, dan press gitu-gitu ya. Nah, selanjutnya ada margin left jumlah pesanan sama, terus ada catatan juga. Untuk ukuran catatannya kita stay pakai stylenya height 200 pixel ya untuk ukurannya, kita tambahkan. Jadi selanjutnya kita masukkan tag button tp submit, style margin left 200 pixel ini simpan ya, yang ini. Kemudian kita tutup /from/div/section. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi ya. Jadi file yang telah kita input di sini akan koneksi ke dalam PHP MyAdmin. Pertama kita buat kita aktifkan dulu XAMPP-nya, APC dan MySQL-nya. Kemudian kita buat database. Saya sudah membuat database sebelumnya, itu adalah from order ya, nama database-nya. Kemudian saya buat table ini namanya adalah order. Lalu selanjutnya kita buat tabelnya itu tiga, 4, 5, 7. Jadi kita akan membuat 7 table dengan ID ya. Dengan ID. Di sini ada nama pemesan.
Nah, di sini ada nama pemesan, ada ID, ada nama pemesan, nomor HP, kue, jumlah total pembayaran, catatan, dan juga tanggal. Ini sebelumnya saya udah pernah nyoba, saya hapus dulu deh. Dan juga tanggal pesanannya ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat variable host, karena kita menggunakan localhost, jadi kita input localhost. Untuk username-nya root. Nah, untuk password-nya karena kita Windows, jadi kita masukkan saja. Nah, untuk database-nya ini adalah database yang telah kita buat di sini ya. Kita masukkan from order. Nah, lalu selanjutnya ada koneksi sama dengan MySQL, host, username, password, database, lalu titik 2, koma, kemudian kita ke bayar. Nah, jadi untuk bayar ini kita koneksikan ke setting atau connection PHP ya, recurring response. Karena saya menyimpan file koneksinya ini ada di folder setting. Terus selanjutnya ada variabel nama, post, nama, bayar, post, bayar, echo, nama, connection, query, update order, set pembayaran sama dengan bayar where, orders, nama pemesanan sama dengan nama yang ada di folder ini, table ini. Kemudian kita masukkan header, location, index, titik HTML ya. Kemudian kita titik 2 juga. Selanjutnya di sini adalah total ya. Di sini adalah total untuk menghitung yang telah kita input tadi. Oke, saya akan memasukkan contohnya sebagai contoh nomor handphone saja. Kemudian nama kue kita masukkan Black Forest ya. Jumlah pemesanan kita masukkan 2 saja. Nah, catatan kita masukkan tolong cepat kemudian kita klik simpan. Nah, di sini akan input datanya ya. Nah, ini yang di sini kodenya. Ada total kue, kemudian nama. Nah, ini adalah pertama sini ya. Saya menggunakan tag section class order, kemudian div class container, lalu satu from ordering tulisannya div class container. Kemudian kita buka PHP-nya, kita koneksikan ke setting ini. Yang pertama setting atau connection PHP, get nama, query section, kemudian ada from action, kita masukin ke bayar.php ya. Metode post sama kita masukkan tag forage data as total ya. Kemudian ada label margin left untuk nama pemesan. Di sini nama pemesan, lalu selanjutnya kita input type text, ID, VName, nama, read only, evaluate, total nama pemesan ya. Jadi nanti akan kebaca setelah kita input tadi adalah ini nama pemesan. Selanjutnya sama untuk nomor handphone, nama kue, jumlah pesanan, dan juga total ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan untuk ininya untuk catatan ini. Nah, terus selanjutnya di sini kita ini lagi ya, kita pakai tag button lagi, TP submit, setelah margin plus pixel, simpan button PHP, kita tutup pakai slash from div section ya. Jadi seperti ini ya codingannya, sama seperti yang di atas. Nah, selanjutnya ini kita akan ke codingan tambah.php. Nah, di tambah.php ini kita koneksikan juga ke recursion on setting atau connection.php, karena kita akan memasukkan ke dalam sini ya, ke dalam MySQL-nya ada, kita akan input ke dalam sini nanti. Lalu selanjutnya kita masukkan variabel nama, post nama, nomor handphone, post nomor handphone, kue, post kue, jumlah, post jumlah, bayar, post bayar, catatan, post catatan. Nah, selanjutnya di sini dimasukkan if kue sama dengan Black Forest, total sama dengan jumlah dikali harga ya. Jadi kita masukkan satu persatu, ada Black Forest, Red Velvet, lapis legit, terus Big Ambon semua, dan juga jumlah kali harganya sesuai dengan yang di branded awal tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan input bayar 500.000. Nah, jika kita simpan, maka dia akan kembali ke halaman beranda awal. Nah, saya akan menjelaskan codingan di tambah dulu. Nah, kemudian di sini ada total jumlah kali ya, jumlah kali 200.000. Date default time zone-nya ini Asia atau Jakarta. Kemudian ada date ini date time-nya ini hari ini ya. Untuk tanggalnya ini date format, ada tahun, bulan, dan juga hari. Untuk variable koneksinya sama dengan query insert into orders. Ini ya yang di sini ada ID, nomor handphone, kemudian ada pembayaran, catatan, tanggal pesanan, total, semua ya ada di sini.
Selanjutnya values 0, nama, nomor handphone, kue, jumlah, total, catatan, tanggal. Yang di bawahnya juga sama, receive, red velvet, total, jumlah 190, sama semua, cuman kita bedanya ini di kue sama dengan namanya aja ya kita ganti, dan juga jumlah harganya sesuai dengan yang di beranda tadi ini. Sampai bawah, oke. Setelah yang tadi kita input, yang di from order ini yang selesai kita input, nah kita akan refresh di order, maka akan masuk datanya. Ya, maka di sini akan masuk datanya. Ada nama pemesan adalah Reza Nugroho untuk nomor handphone, dan kuenya Black Forest dan jumlahnya 2 dan totalnya 400.000, lalu ada pembayaran 500.000 dan juga catatan. Nah, tolong cepat diantar ya. Kemudian di sini ada tanggal pemesanannya 2021 bulan 7 tanggal 4. Ya seperti ini jadi hasil akhirnya. Oke, untuk selanjutnya kode pada HTML akan dibacakan oleh Saudara Bakti. Untuk Saudara Bakti silakan. Di sini ada kode pada HTML. Yang pertama basic. Untuk doc type itu tuh fungsinya untuk tag untuk menentukan tipe dokumen. Kemudian HTML untuk membuat sebuah dokumen HTML, title untuk membuat judul dari sebuah halaman, body untuk membuat tubuh dari sebuah halaman, H1 to H6 untuk membuat heading, P untuk membuat paragraf, BR untuk memasukkan satu baris putus. Format. Kemudian ada formatting, font itu untuk membuat font, warna, dan ukuran untuk teks. Kemudian ada free tag untuk membuat teks terformat. Kemudian ada forms. Yang pertama itu ada form, fungsinya untuk membuat sebuah form HTML untuk input pengguna. Kemudian input untuk membuat sebuah control input. Kemudian ada text area untuk membuat sebuah control input multibaris atau text area. Kemudian ada button untuk membuat sebuah tombol yang dapat diklik. Kemudian select untuk membuat sebuah daftar drop down. Kemudian ada option untuk memilih. Next. Kemudian ada image, sini ada img, fungsinya untuk membuat gambar. Kemudian ada link, sini link ada H untuk membuat hyperlink. Kemudian link untuk membuat hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal. Kemudian ada list, di sini ada UL untuk membuat daftar dengan slide nomor. Untuk OL untuk membuat daftar dengan nomor, dengan LY untuk membuat sebuah item daftar. Kemudian selanjutnya ada table untuk membuat table. Kemudian ada TH untuk membuat sebuah cell header table. Ada TR untuk membuat baris dalam sebuah table. Kemudian TD untuk membuat sel dalam sebuah table. Selanjutnya ada style atau section. Pertama ada style, fungsinya itu untuk membuat informasi style untuk dokumen. Kemudian div untuk membuat sebuah bagian dalam dokumen. Kemudian ada header untuk membuat sebuah header untuk dokumen. Kemudian footer untuk membuat sebuah footer untuk dokumen. Lalu ada section untuk membuat bagian dalam dokumen. Selanjutnya ada meta info, di dalamnya ada head untuk membuat informasi tentang dokumen. Lalu meta, fungsinya untuk membuat metadata tentang dokumen HTML. Yang terakhir ada programming, di situ ada script, fungsinya untuk membuat script di sisi klien. Kode di sini selanjutnya ada kode pada CSS. Di sini ada padding,
Fungsinya untuk spasi atau ruang di antara konten dan border. Kedua, ada margin untuk mengaplikasikan jarak tepi pada sebuah elemen luar. Selanjutnya ada font family untuk menentukan dan merubah jenis font yang digunakan teks. Kemudian ada box sizing untuk merubah kalkulasi dalam mengukur lebar elemen. Lalu ada width untuk mengatur lebar dari sebuah elemen HTML. Lalu ada height untuk mengatur tinggi dari sebuah elemen HTML. Ada float untuk menentukan apakah sebuah elemen box harus mengapung. Lalu ada text shadow untuk menambah efek bayangan pada teks. Ada font size untuk menentukan ukuran font yang digunakan pada teks. Ada color untuk memberi warna pada sebuah elemen. Ada border bottom untuk mengatur style pada garis border yang bagian bawah. Ada background untuk mengatur efek latar belakang pada suatu elemen. Ada text align untuk mengatur posisi teks. Ada font weight untuk memberikan efek ketebalan atau dikenal alt-bold. Kemudian ada border untuk membuat garis tepi sebuah objek HTML. Lalu list style position untuk menentukan posisi penanda atau marker pada daftar item. Ada decoration untuk memberi efek garis pada teks. Ada display untuk mengatur tampilan pada suatu elemen. Position untuk menentukan sifat posisi suatu elemen di suatu dokumen. Ada border radius untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen. Next. Ini langsung saja ya. Ini langsung ke referensi kita nih, ada beberapa channel YouTube. Yang pertama dari channel YouTube Kang Iqmal, ya, channel YouTube Kang Iqmal. Dan satu lagi dari channel YouTube Rudy Ferdian ya. Itu dari referensi dari channel YouTube yang kami gunakan untuk membuat website ini. Sudah habis ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Tugas kelompok ini, kelompok 3 dari mata kuliah web programming. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.